di mana ketika orang-orang kafir Quraisy ditantang untuk mendatangkan Al-Quran satu ayat atau satu surah yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak mampu. Padahal mereka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu adalah orang-orang yang berada dalam puncak fasahah, puncak kefasihan dalam bahasa Arab. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu sedang berada di puncak fasahahnya, sampai mereka memiliki para pujangga-pujangga yang terkenal. Mereka terkenal pandai bersyair atau berpuisi. Di zaman itu adalah zaman keemasannya bahasa Arab, ketika sastra Arab di zaman Quraisy. Tapi mereka tidak bisa mendatangkan satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Padahal mereka adalah orang yang fasih. Mereka sudah kehilangan akal, kehabisan akal. Ini gimana caranya lagi? Ya sudah, kemudian akhirnya apa? Bikin tuduhan yang sangat jauh. Ini bisa gitu. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang dia menolak kebenaran, dia akan menolak kebenaran itu walaupun dengan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan akal sehat. Yang itu enggak masuk akal. Tapi begitulah, ketika kesombongan sudah menutupi mata hati. Orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu sebenarnya Nabi SAW benar. Mereka tahu bahwasanya kami enggak sanggup mendatangkan ayat semisal dengan Al-Quran ini. Tapi karena kesombongan, tidak mau mengikut Nabi SAW. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana kesombongan itu, na'udzubillah, bisa menghalangi seorang dari kebenaran. Maka sangat berbahaya kesombongan. Kesombongan bisa menjadi sebab seorang terhalang dari kebenaran. Ini contohnya orang kafir Quraisy. Termasuk dengan kesombongan orang akan menempuh segala macam cara untuk menolak kebenaran tersebut, sampai pun dia melakukan suatu hal yang di luar nalar dia yang sehat. Kalau dia berpikir secara sederhana, secara logika, pasti mereka tidak akan mengatakan itu sebenarnya. Tapi begitulah. Ini apa? Kelihatan Allah SWT membuka kedustaan mereka sendiri. Jadi akan terkuak juga kelihatan. Bahwasanya memang mereka tidak suka kebenaran. Mereka buat-buat berita atau tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Karena memang mereka tidak mampu mendatangkan satu ayat semisal dengan Al-Quran, dan juga tidak mampu menerima kebenaran, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dari sini bisa kita lihat bagaimana hidayah itu sangat mahal. Di mana suatu kebenaran bisa tertolak karena adanya kesombongan. Makanya Nabi SAW mengatakan definisi dari sombong itu adalah batrul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Orang menolak kebenaran berarti dia sombong. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah SWT, la yahdihimullah, maka Allah SWT tidak akan memberikan hidayah kepada mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Dalam ayat ini Allah katakan apa? Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, maka Allah tidak berikan hidayah. Sebaliknya berarti apa? Orang yang beriman kepada ayat Allah, Al-Quran, maka dia akan diberikan hidayah dan petunjuk.
Makanya kita tetap walaupun sudah masuk ke dalam Islam, tetap kita minta hidayah. Kita baca setiap hari 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Karena hidayah itu terus harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, secara khusus Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan kepada mereka petunjuk. Berarti apa? Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, salah satunya adalah beriman dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dan bagi mereka, orang-orang yang tidak beriman tersebut, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya orang-orang yang mereka membuat-buat dusta itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah katakan hanya orang-orang yang mereka berbuat dosa, hanya orang-orang yang tidak berimanlah yang membuat-buat dusta. Orang yang tidak beriman itulah yang suka membuat cerita-cerita bohong. Orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, itulah orang-orang yang itulah orang-orang yang dia suka berbuat bohong atau bikin-bikin cerita bohong. Kemudian Allah tekankan lagi, wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang yang benar-benar pendusta. Di siapa yang benar-benar berdusta adalah orang kalau tidak beriman kepada ayat Allah Al-Qur'an, dia akan suka, dia akan biasa bagi dia untuk membuat cerita-cerita bohong. Dan juga mereka adalah pembohong sebenarnya. Nah, dalam ayat ini Allah katakan bahwasanya orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an itulah yang suka berbuat bohong, suka membuat cerita dusta, dan mereka itulah pembohong yang sebenarnya. Mereka itulah pembohong sebenarnya. Ini kalau seandainya dia sudah tidak beriman kepada Al-Qur'an, lalu beriman kepada apa lagi? Al-Qur'an saja didustakan, tentunya yang lain akan lebih gampang untuk dia dustakan. Kemudian Allah katakan dalam ayat ini wa ulaika humul kadzibun, mereka itulah para pendusta. Di mana di antara para pendusta itu kata Allah dalam ayat selanjutnya man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan siapa saja yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beriman. Kufur kepada Allah. Siapa orang yang berdusta? Siapa orang yang benar-benar berdusta itu? Tadi orang yang dia tidak percaya kepada Al-Qur'an. Kemudian juga kata Allah termasuk adalah orang yang dia kufur kepada Allah setelah beriman. Kufur kepada Allah setelah beriman berarti murtad. Maka orang yang murtad disebut orang yang bohong, pendusta. Kalau tadi dia tidak beriman kepada Al-Qur'an dari awal, ini pendusta. Termasuk pendusta juga adalah orang yang dia sudah beriman kemudian kufur. Man kafara billah min ba'di imani. Dan siapa saja yang mereka kufur kepada Allah setelah mereka beriman, murtad, maka itu termasuk pembohong. Illa man ukriha, kecuali ada pengecualian di sini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang mereka dipaksa
Illa man ukriha artinya kecuali orang-orang yang mereka dipaksa. Dipaksa untuk apa? Untuk kufur. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya mutmainnun bil iman, merasa tenang dengan iman. Kata Allah SWT di sini, orang yang dia beriman, orang yang kufur setelah beriman, maka dia termasuk pendusta. Kecuali orang yang dia dipaksa, maka ini ada pengecualian. Orang yang dia dipaksa, tetapi hatinya tetap merasa tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadara. Tetapi bagi orang yang dia syaraha bil kufri, yang dia, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah SWT menyebutkan wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya mutmainnun bil iman, tenang dengan iman. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini pentingnya kita memperhatikan kata dalam Al-Quran. Allah SWT katakan dalam ayat ini mutmainnun bil iman, hatinya tenang dengan iman. Itma'anna artinya menjadi tenang dengan iman. Artinya apa? Hati itu kalau sesuai dengan fitrahnya maka dia pasti tenang dengan iman, atau menjadi tenang dengan keimanan kepada Allah SWT. Itu hati ketika berada di atas fitrah yang benar, maka hati itu akan menjadi tenang dengan iman. Mutmainnun bil iman. Mutmainnun bil iman, ya, tenang, nyaman dengan iman. Artinya sudah selaras ya dengan iman. Hatinya tenang dengan iman. Tapi walakin man syaraha bil kufri, syaraha itu ya dia seolah-olah dia menjelaskan ya, melakukan sesuatu. Artinya apa? Sebenarnya hati itu enggak suka dengan kekufuran. Allah tidak mengatakan insyaraha. Insyaraha itu menjadi jelas. Syaraha di sini jelas adanya. Insyaraha menjadi jelas dengan kufur, enggak. Terang-terangan. Artinya apa? Kalau kita sedikit memperhatikan lafaz dari ayat ini, hati itu tidak mungkin akan bisa tenang dengan kekufuran. Makanya di sini Allah katakan syaraha, bukan insyaraha. Insyaraha artinya menjadi jelas. Tapi di sini apa? Syaraha bil kufri, dia menjelaskan dengan kekufuran, Artinya apa? Sebenarnya hatinya menolak untuk kufur, tapi begitulah dipaksa oleh kesombongannya tadi. Allah SWT katakan di sini walakin man syaraha bil kufri, tapi bagi siapa saja yang dia syaraha itu artinya terang-terangan dengan kekufuran. Syaraha bil kufri, melakukan kekufuran dengan terang-terangan. Sadran, hatinya, artinya maksudnya apa? Hatinya dengan terang-terangan jelas dengan kekufuran itu. Terbuka hatinya dengan kekufuran. Ya, di sini dia membuka sendiri ya. Syaraha itu kan ini membuka menjadi terang. Artinya dia membuka dan menjadi terang hatinya dengan kekufuran. Dia buka sendiri hatinya dengan kekufuran. Dia masukkan
kekufuran ke dalam hatinya. Artinya kalau secara singkat apa kita artikan di sini? Orang yang dia kufur kepada Allah setelah beriman, kecuali orang yang dia terpaksa, sedangkan hatinya tetap merasa tenang dan nyaman dengan iman, maka dia tidak termasuk berdosa. Dia mendapatkan rukhsah keringanan. Tetapi yang dia benar-benar termasuk kufur dan pendosa adalah orang yang benar-benar dia membuka hatinya dengan terang-terangan dengan kekufuran. Fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Maka bagi mereka murka Allah, kemarahan Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini disebutkan oleh banyak para ahli tafsir, di antara Imam Ibnu Katsir berbicara tentang atau turun kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ayat ini turun dalam kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, di mana Ammar bin Yasir ketika beliau diazab, disiksa oleh orang kafir Quraisy, ketika itu di mana mereka menyuruh Ammar bin Yasir untuk mencela Nabi atau mengatakan perkataan kekufuran yang lainnya, maka Ammar melakukan itu. Kemudian Ammar dilepas, tidak dilanjutkan siksanya. Maka kemudian Ammar bin Yasir datang kepada Nabi SAW, wahai Rasul, mengadukan perihal tersebut. Wahai Rasul, saya ini disiksa oleh orang kafir Quraisy dan saya disuruh mencela engkau. Apa kata Nabi SAW? Kaifa tajidu qalbaka? Bagaimana kamu mendapati hatimu? Apa kata Ammar? Mutmainnan bil iman. Yaitu hati saya tetap tenang dengan iman. Tetap saya beriman. Kata Nabi SAW, fa'in adu fa'ud. Jika mereka kembali menyiksamu, maka kembalilah kamu melakukan hal yang serupa. Ini Ammar bin Yasir, kisah beliau. Yang sebelumnya, kita sama mengetahui bahwasanya bapak dan ibu beliau adalah orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Di mana Yasir dan Sumayyah, bapak dan ibunya Ammar itu disiksa oleh Abu Jahal dan juga pemuka Quraisy lainnya, sehingga mereka meninggal. Yasir kemudian juga Sumayyah. Maka Nabi SAW ketika itu lewat melihat Yasir dan juga Sumayyah disiksa. Apa kata Nabi SAW? Yang Nabi SAW tidak bisa memberikan pertolongan ketika itu, kecuali hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya janji untuk kalian adalah surga. Hanya itu yang bisa Nabi ucapkan ketika Nabi melihat di depan mata kepala beliau sendiri, di depan mata beliau sendiri, di hadapan beliau sendiri, bagaimana Yasir dan Sumayyah disiksa dengan siksaan yang berat itu, dan itu awal-awal Nabi berdakwah di Mekah sampai meninggal, sampai naudzubillah disebutkan Abu Jahal itu membunuh Sumayyah dengan apa? Melemparkan tombaknya ke kemaluan Sumayyah, naudzubillah, sampai meninggal, naudzubillah. Maka ini adalah siksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Kenapa mereka melakukan itu semua? Supaya mereka, orang yang masuk Islam ini, kembali kufur. Orang kafir Quraisy enggak mau.
penduduk Mekah masuk Islam, maka semua orang yang sudah ketahuan masuk Islam disiksa. Terutama para budaknya, termasuk Bilal bin Rabah yang kita ketahui bagaimana beliau disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Beliau dijemur di padang pasir yang sangat panas, tidak memakai baju, padang pasir yang sangat panas. Kemudian di atas dada beliau ditaruh batu yang sangat besar. Yang ya subhanallah, Bilal tidak beranjak sedikit pun dari pendiriannya. Tidak bergeser pendiriannya. Supaya kembali kepada kekufuran. Tapi justru Bilal mengatakan apa? Ahad, ahad. Kalimat yang membuat orang kafir Quraisy makin marah. Sampai akhirnya beliau dilihat atau dilewati oleh Abu Bakar, kemudian Abu Bakar membeli Bilal, kemudian Bilal dibebaskan. Ya, beliau budak ketika itu, Bilal disiksa dan seterusnya. Dan ini semua ya kisah, ini kisah. Kita bisa lihat bagaimana kisah para sahabat di zaman dahulu, bagaimana pengorbanan mereka terhadap Islam. Bagaimana mereka mengorbankan jiwa raganya untuk Islam. Termasuk di sini Ammar bin Yasir, termasuk. Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya meninggal. Kemudian Ammar juga disiksa. Kemudian Ammar justru mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diminta oleh orang kafir Quraisy. Tapi Nabi SAW mengatakan, in adu fa'ud, jika mereka kembali menyiksamu, lakukanlah yang seperti tadi, tidak apa-apa. Maka ini menunjukkan seorang ketika dia disiksa dalam keadaan terpaksa, boleh dia melakukan atau mengucapkan kalimat kufur kalau memang jiwanya terancam. Boleh dia melakukan itu, dan itu adalah rukhsah, keringanan. Ini dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 106 ini, yaitu yang secara khusus turun ketika kasus Ammar bin Yasir. Maka boleh, ya, kata Allah SWT, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Ketika seorang dipaksa, benar-benar terancam jiwanya, maka boleh dia mengucapkan kalimat kufur untuk menyelamatkan jiwanya. Itu adalah rukhsah. Tapi kalau dia tetap tegar, maka itu lebih utama. Seperti yang dilakukan oleh Bilal. Ini dua keadaan atau satu keadaan, ya, cuman dua hal dalam menyikapinya. Sama-sama dia terancam jiwanya. Yang satu dia mengambil rukhsah dan itu dibolehkan. Yang satu lagi dia tidak mengambil rukhsah, tapi dia tetap tegar dan itu dibolehkan. Dan itu lebih utama. Ya, maka itu yang lebih utama. Dan tentunya banyak, ya, kita lihat bagaimana kisah-kisah para sahabat yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya juga kita sebutkan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini dalam tafsirnya, di mana Imam Ibnu Katsir sendiri mengatakan bahwa setelah menyebutkan kisah Ammar bin Yasir ini, maka beliau mengatakan wal afdal wal aula an yuthbital muslim ala dinihi walau afdha ila qatlihi. Yang paling utama adalah bagaimana seorang muslim tetap tegar di atas agamanya walaupun itu membawa kepada kematiannya. Jadi apa? Illa man ukriha tersebut, boleh seorang mengucapkan kalimat kufur atau perbuatan kufur
Kalau memang dia terpaksa itu boleh sifatnya, rukhsah, keringanan. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana dia tetap tegar di atas agamanya walaupun membawa kepada kematian dirinya. Ini kata Imam Ibnu Katsir dan juga yang lainnya. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir kisah sahabat Abdullah ibnu Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat yang beliau pernah ditawan oleh pasukan Romawi. Kemudian ini bisa kita lihat kisah ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir bagaimana melihat tegarnya para sahabat di zaman dahulu. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, beliau salah seorang sahabat. Beliau ditawan oleh pasukan Rom, pasukan Romawi ini zaman Umar. Kemudian beliau ketika itu dihadapkan kepada Kaisar Romawi, Kaisar Rom. Kemudian beliau dibujuk untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Sampai Raja Nasrani mengatakan apa? Kalau seandainya kamu mau masuk Nasrani, aku ikutkan kamu dalam kekuasaanku dan aku nikahkan kamu dengan putriku. Itu tawaran dunia. Kalau kamu mau masuk Nasrani, sebagian kekuasaan milikmu, kamu nikah dengan anakku. Apa kata Abdullah ibnu Hudzafah As-Sahmi? Kalau seandainya engkau memberikan seluruh kekuasaanmu dan seluruh kekuasaan dimiliki oleh orang-orang Arab, aku tidak akan pernah keluar dari agamanya Muhammad sedikit pun. Kemudian apa? Beliau disalib, diangkat, kemudian disalib, kemudian dipanah di tangan dan kakinya dalam keadaan tersalib. Kemudian apa? Kembali diajak masuk Nasrani. Tidak mau. Kemudian dinyalakanlah tungku yang sangat besar. Kemudian di dalamnya dipanaskan air dalam sebuah bejana yang sangat besar atau wajan yang sangat besar yang terbuat dari tembaga. Kemudian ketika itu yang ditawan itu bukan beliau saja, tapi juga beberapa pasukan kaum muslimin. Maka dilemparkanlah mereka ini, tawanan-tawanan ini ke dalam air yang mendidih tadi. Sedangkan Abdullah melihatnya sendiri. Bisa bayangkan, wajan yang sangat besar di hadapannya, dilemparkan teman-temannya ke dalamnya dalam air yang sudah mendidih. Yang mana pasukan-pasukan kaum muslimin tadi tidak gentar sedikit pun. Kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya mereka. Wajan yang sangat besar yang sudah mendidih air di hadapan mereka dilempar ke dalam itu, tidak mundur mereka dari Islam sedikit pun. Kemudian ketika akan dilemparkan Abdullah ini, maka beliau menangis. Kemudian dihadapkan kepada raja tadi. Kemudian dikatakan, sungguhnya aku menangis karena aku cuma memiliki satu nyawa saja. Kalau seandainya aku memiliki nyawa sebanyak rambutku ini, sungguh aku sangat senang diazab di jalan Allah ini. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya beliau akhirnya ketika itu jadi raja ini memang sengaja untuk menguji Abdullah ini. Karena raja tahu tentunya ini pimpinan pasukan. Maka kemudian
Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Abdullah ini diisolasi, tidak dikasih makan. Kemudian setelah beberapa hari baru dikirimkan makanan berupa daging babi dan khamar. Kemudian apa? Disuruh makan. Maka dia tidak makan. Sahabat ini tidak makan, maka kemudian raja itu mengatakan, bukankah ini sudah halal bagimu? Kamu sudah dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Mereka ternyata tahu juga syariat Islam. Kalau seandainya darurat boleh makan yang haram. Apa kata Abdullah? Saya tidak ingin dengan saya mengkonsumsi ini kamu menjadi merasa menang. Maka akhirnya raja ini merasa kewalahan untuk menaklukkan Abdullah. Akhirnya apa? Apa kata beliau? Kata raja ini, faqabbil ra'si wa ana utlikuka. Faqala tutliku ma'i jami' asarul muslimin. Qala na'am. Raja Romawi ini mengatakan, kamu mau enggak mencium kepalaku? Maka aku akan melepaskan kamu. Kata beliau, dan juga seluruh tawanan kaum muslimin, iya. Maka kemudian beliau mencium kepala Raja Romawi tersebut, kemudian dilepaskan beliau dan seluruh tentara kaum muslimin. Kemudian ketika mereka sampai di Madinah, apa kata Abdullah bin Umar, kata Umar bin Khattab, haqqun ala kulli muslimin ay yaqbala ra'sa Abdullah bin Hudzafah wa ana abda'u faqama faqabila ra'sahu. Kata Umar bin Khattab, sungguh wajib bagi setiap orang muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah dan aku yang memulainya. Maka kemudian Umar mencium kepala Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Ini sahabat yang beliau subhanallah, bagaimana beliau tegar berhadapan dengan musuh, yang dimana dengan ketegaran beliau, ya hikmahnya beliau bisa lepas, dan juga tawanan-tawanan kaum muslimin dilepaskan oleh Raja Romawi tadi. Ini sengaja Imam Ibnu Katsir menyebutkan kisah ini setelah menyebutkan ayat tadi apa? Beliau ingin mendalilkan bahwasanya perkataan beliau tadi al-afdal wal aula an yuthbital al-muslim ala dinihi walau afdha ila qatlihi. Ini yang ingin beliau sampaikan. Bahwasanya yang lebih utama adalah bagaimana seorang muslim tetap tegar di atas agamanya walaupun sampai membawa kepada dirinya terbunuh. Bagaimana para sahabat di zaman dahulu, mereka rela mengorbankan yang paling mahal dalam hidupnya adalah nyawa untuk menjaga agama, untuk mempertahankan agama. Itulah yang paling mulia. Dan itulah kematian yang paling mulia, di mana seorang menyerahkan sesuatu yang paling mulia pada dirinya untuk agamanya sendiri, untuk agama. Dan agama adalah yang paling mulia untuk dipertahankan. Tidak ada yang paling utama kita pertahankan di dunia ini, tidak ada yang paling berharga di dunia kecuali agama. Tidak ada yang paling berharga di dunia ini kecuali akidah, kecuali tauhid, kecuali agama ini. Maka kita harus mengorbankan segala sesuatu untuk agama ini. Termasuk jiwa yang paling berharga yang kita miliki adalah jiwa. Maka kalau itu agama butuh jiwa kita harus mengorbankannya. Itulah pengorbanan yang paling tertinggi. Dan tentunya masih banyak ya kisah para sahabat. Para sahabat bagaimana mereka mengorbankan jiwa mereka untuk tetap tegar di atas agama yang mulia. Allah SWT katakan, "Man kafara billah min ba'di imani." Siapa yang kufur kepada Allah SWT setelah beriman, kecuali orang yang tadinya dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dengan iman. Adapun orang yang dia sengaja dia
membuka dan terang-terangan dengan kekufuran, maka bagi mereka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka azab yang pedih. Dan bagi mereka azab yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, kenapa mereka seperti itu? Kenapa bagi mereka azab yang pedih? Mereka tadi sudah beriman tapi kufur. Artinya murtad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin." Hal itu disebabkan kenapa mereka mendapatkan kemurkaan Allah? Kenapa mereka mendapatkan azab yang besar? Azab yang dahsyat karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia. Istahabbu al-hayatad dunya. Di sini juga kita bisa lihat Allah SWT memakai kata istahabbu. Kata para ulama, ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatil makna. Artinya tambahan huruf menunjukkan tambahan makna dalam bahasa Arab. Penting kita belajar bahasa Arab. Allah SWT tidak mengatakan di sini dzalika bi annahum ahabbul hayatad dunya. Atau yuhibbuna. Itu disebabkan karena mereka mencintai dunia. Bukan, mencintai dunia, semua orang mencintai dunia. Tapi apa kata Allah SWT? Istahabbu al-hayatad dunya. Mereka apa? Berusaha mencintai dunia. Memang sebenarnya apa? Dunia itu enggak berhak untuk dicintai. Mereka berusaha untuk mencintai dunia. Alal akhirah. Mereka berusaha untuk mengganti dunia. Mengganti akhirat dengan dunia. Istahabbul hayatad dunya alal akhirah. Mereka lebih mencintai, lebih berusaha mencintai dunia daripada akhirat. Orang kalau dia murtad, ini murtad. Maka tidak ada yang menjadi pendorong dia murtad kecuali dunia, pasti. Tidak mungkin seorang itu murtad karena dia mendapatkan kebenaran, enggak mungkin. Oh, saya keluar dari Islam karena saya mendapatkan kebenaran yang hakiki, itu dusta. Semua orang yang murtad dari Islam pasti dia istahabbul hayatad dunya alal akhirah. Karena lebih mencintai dunia daripada akhirat, berusaha mencintai dunia. Dan dunia yang dia berusaha untuk mencintai dia akan meninggalkan dia dan dia akan sendiri akan merasa rugi. Dia berusaha untuk mencintai dunia dan ingin dicintai oleh dunia mungkin. Wallahu a'lam. Istahabbu al-hayatad dunya. Talabul mahabbah, dia ingin mendapatkan cinta dunia. Bagaimana? Maka semua orang yang murtad dari Islam itu semuanya adalah pasti karena dunia. Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, karena mereka berusaha mencintai dunia daripada akhirat. Berusaha mencintai dunia daripada akhirat. Itu bahasa yang Allah pakai dalam ayat ini. Mereka berusaha mencintai dunia daripada akhirat. Karena apa? Karena enggak mungkin seorang yang dia beriman dengan iman yang benar, maka dia tidak mungkin akan mencintai dunia daripada akhirat. Enggak mungkin. Hanya orang yang tidak paham akhirat dan tidak mengetahui hakikat dunia, dia akan lebih mencintai dunia. Seorang yang dia benar-benar paham akhirat, paham dia dunia, maka dunia itu apa? Kata Nabi SAW, mali walid dunya illa ka'abiri sabilin. Kata Nabi, apa aku dengan dunia ini kecuali seperti orang yang sedang dalam perjalanan saja.
yang sedang singgah. Tempat singgah sebentar, dunia yang sebentar. Maka mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Wa anna Allah la yahdi al-qaumal kafirin. Dan Allah SWT tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang dia murtad, mengganti agamanya, keluar dari Islam, maka bunuhlah dia. Itu adalah hukuman bagi orang yang murtad, yaitu dipancung. Karena dia telah kufur kepada Allah SWT, telah mendatangkan murka Allah SWT. Ulaika alladziina taba'a Allah 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Kata Allah SWT, mereka itulah. Siapa mereka? Orang yang tadi kufur setelah beriman, murtad. Mereka adalah orang yang Allah sudah tutup hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Ya, la jarama artinya pasti, harus, haqqan, ya, benar, sungguh. Mereka itulah benar-benar orang yang merugi. Dalam surah Hud Allah katakan la jarama annahum humul akhsarun. Orang yang paling rugi. Di sini dalam ayat ini la jarama annahum fil akhirati humul khasirun, yaitu pasti mereka nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Dalam ayat yang lain surah Hud yaitu humul akhsarun, orang yang paling rugi. Na'udzubillah. La jarma, sudah pasti, ya kata Allah SWT, mereka di akhirat adalah orang yang merugi. Kenapa tidak merugi? Ya mereka pernah mendapatkan hidayah, kemudian ditukar hidayah itu dengan dunia. Na'udzubillah. Maka ini adalah ayat yang disebutkan oleh Allah SWT memberikan peringatan kepada kita untuk kita senantiasa menjaga hidayah Islam. Hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita jaga sampai kita meninggal. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Menjaga Islam itu. Dan menjaga Islam itu dengan sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini. Walaupun dengan nyawa sekalipun. Maka kita bisa, tadi sudah mendengar bagaimana para sahabat mereka mengorbankan apa yang paling berharga dalam diri mereka untuk Islam. Begitulah para tokoh-tokoh kita, panutan-panutan kita. Mereka itulah yang harus dicontoh. Kita di zaman kita sekarang banyak orang yang tidak tahu siapa yang harus kita contoh. Siapa panutan kita? Panutan kita adalah Rasulullah dan para sahabat. Maka hendaknya kita banyak baca sirah para sahabat, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Dengan itulah kita bisa membandingkan diri kita dengan mereka. Kalau kita mau bandingkan, dan tidak mungkin kita membandingkan. Ibaratnya langit dengan bumi, pengorbanan mereka dengan kita. Belum ada apa-apanya kita. Maka seorang kalau dia suka, kalau dia ingin, kalau dia ingin mengetahui hakikat dunia, bacalah sirah. Kalau dia ingin meniru, mencontoh, mencari teladan, carilah teladan kepada sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasul itulah orang-orang yang sudah dijamin surga, yang mereka berjuang. Itu yang harus dicontoh. Bukan orang-orang di zaman kita sekarang yang na'udzubillah. Maka ini penting ya, mungkin kita wajib ya, mungkin di rumah ada baca buku kisah-kisah para sahabat.
yang itu bisa memberikan semangat, ya, spirit dalam kita memegang teguh agama yang mulia ini. Bagaimana kita dalam beribadah dan sebagainya. Ini adalah sangat penting, ya, kita ingatkan kita bersama. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh mereka, ya, para sahabat Rasul yang mereka sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengikuti mereka. Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wah, ini panjang sekali, ya, pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan. Jadi kalau ada kita mengenal seseorang yang kita selama ini tahu dia baik, ya, kemudian kita ketahuan dia melakukan suatu hal yang buruk, maka kalau kita saja yang tahu, kita saja yang nasihati, dan tidak perlu kita beritahu orang lain. Kita nasihati dia, suruh dia bertobat. Bukan kita sebarkan aib dia kepada orang lain, apalagi diupload di medsos. Itu zaman kita, tidak usahlah ikut-ikutan medsos. Zaman kita sangat berbahaya. Kita tahu ini dia orang baik, tapi kita tahu juga dia, ya, orang baik itu pasti ada salahnya. Tidak ada yang baik 100%, ya. Kadang dia ada melakukan dosa dan sebagainya. Nah, kalau kita yang tahu, kita nasihati. Nasihati dan sebaik-baiknya. Kalau bisa, ya kita saja empat mata. Tidak usah kita bawa kemana-mana. Itu lebih baik. Atau kalau kita tidak mampu menyampaikannya, kita merasa dia lebih berilmu daripada kita, kita sampaikan kepada orang yang berilmu juga. Cuman orang itu saja kita kasih tahu. Masa kita banyak-banyak kasih tahu. Kita kasih tahu orang itu saja yang berilmu itu, agar orang yang berilmu itu menasihati orang yang melakukan kesalahan tadi. Jadi tetap kesalahan itu bisa terobati tanpa harus menyebar kemana-mana. Karena tugas kita adalah menasihati, bukan menyebarkan aib. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.